si Louis ini sudah pernah banget diajak berkali-kali sama ID untuk membuktikan status kedokteran. Sampai ID tuh buatin surat. ID tuh sampai buat surat resmi diundang ke Louis. Tahu jawaban Louis apa? Nolak dengan alasan ID jelek lah, dengan alasan nggak percaya ID lah. Padahal tuh diskusi ilmiah dan ditolak. Jadi kita bingung dong. Ini maunya apa nih orang gitu kan? Dan asal kalian tahu, obat-obat yang digunakan COVID itu pengurang gejala semua, ya kan? Pengurang gejala dan pengurang aktivitas virus. Belum ada obat spesifik untuk COVID itu belum ada. Sampai detik ini belum ada. Semuanya masih pengembangan. Dan yang bisa dilakukan adalah mendukung terapi suportif. Why? Kok ini berjalan, ini tiba-tiba meloncat? Ada apa sih? Seharusnya Satgas itu selain memunculkan angka tracing positif segini, sakit segini, masuk rumah sakit segini, nah itu mestinya juga ada bahwa yang berasal dari yang sudah divaksin segini, angka-angka itu mestinya bicara. PPKM darurat tetap dijalankan, tapi di dapurnya Menkes itu mengolah data-data sebelum meledak dan setelah meledak. Banyak faktornya, so that's why untuk persoalan peningkatan ini kita teliti. Namanya juga pandemi, Pak. Pandemi ya, berarti. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, beberapa kali pandemi itu kan digagalkan oleh Dr. Siti Fadila. Iya, betul. Ya. Dan Dr. Siti Fadila itu udah bicara bahwa yang namanya pandemi dengan nama virus, ya kalau menurut saya sih pandemi yang pandemi virus dengan nama yang dipatenkan itu tujuan akhirnya pasti apa, Pak? Vaksin. Ya. Jadi gini, Pak, selain daripada pembuktian, ada beberapa dokter, jumlahnya udah puluhan, Pak, yang sudah saya telepon. Jadi sebenarnya di balik saya ini, pendukung saya dari dokter nakes juga ada banyak. Ya. Satu-satu ditanya, dan kalau saya menjelaskan tentang patofisiologi asidosis laktat, ya secara sederhana, itu pasti kalau saya jelaskan langsung. Tapi juga menghadirkan solusi. Bos, banyak rakyat yang memang mengkritik, tapi banyak juga di antara mereka yang memberikan solusi, memberikan saran-saran, ya kan? Kita sebut saja untuk yang jelas-jelas dianggap oleh penguasa berseberangan. Ada Dr. Siti Fadila Supari, ada Dr. Tifa, yang belakangan ada Dr. Louis. Mereka saintis, mereka dokter, mereka paham apa yang terjadi dan mereka memberikan solusi-solusi, tapi bukan diterima, bukan didengarkan, dipakai nasihatnya, justru diberi stempel mereka orang-orang yang menjadi pengganggu. Dr. Siti Fadila itu mengatakan bahwa nanti tahapan ini akan begini, nanti akan ada jual vaksin dan sebagainya, dan ini ujung-ujungnya vaksin. Kalau Dr. Siti Fadila Supari mengatakan vaksin Anda tuduh sebagai pihak yang berseberangan, pengganggu dan sebagainya, jauh-jauh hari yang namanya Rika Ciptaning, dia pun dokter dari PDIP, anggota Dewan, juga mengatakan ini nanti ujung-ujungnya jualan vaksin. Bayangkan, politisi dari PDIP, seorang dokter yang kita kenal dan bangga mengaku pejabat PKI, di forum resmi raker dengan pemerintah waktu itu dengan Kementerian Kesehatan, sudah mengatakan ini ujung-ujungnya nanti. Yakin jika COVID-19 adalah konspirasi, Dr. Louis disuruh belajar ilmu kedokteran lagi. Yahoo24.com, Dr. Louis, yang dikenal lewat kehadirannya dalam acara yang dipandu pengacara Hotman Paris, lantaran ketidakpercayaannya terhadap COVID-19 kembali menunjukkan rasa tidak percayanya terhadap COVID-19 melalui unggahan di akun media sosial pribadinya. Dalam unggahannya pada Jumat 9 Juli 2021 tersebut, Dr. Louis menyebut bahwa kematian ribuan pasien corona atau korban COVID-19 justru lebih banyak disebabkan oleh keracunan obat. Sebelum melampirkan tangkapan layar berita tentang 2.300 jenazah pasien corona dimakamkan di TPU Paduranen, Bekasi, Dr. Louis menyebut bahwa COVID-19 difitnah sebagai penyebab kematian mereka. Dia juga meminta pihak-pihak yang mengetahui kebenaran penyebab kematian pasien corona yang diklaim karena keracunan obat itu untuk buka suara. Mengapa tidak juga sadar bahwa kematian ini akibat keracunan obat? Masih fitnah-fitnah bahwa pelakunya ini virus.
Yang tahu kebenaran bersuara, kicaunya dikutip pikiranrakyat.com dari akun Twitter @lsowin Sabtu 10 Juli 2021. Kicauan tersebut pun mendapatkan beragam respon dari sejumlah tenaga kesehatan, salah satunya Dr. Tirta Mandira Hudi yang ikut menjadi relawan penanganan COVID-19 membalas kicauan Dr. Louis terkait konspirasi COVID-19. Dokter yang kerap menyampaikan berbagai informasi dan melakukan sosialisasi tentang COVID-19 kepada masyarakat ini mempertanyakan pendidikan Dr. Louis. Bu, kuliah formagolenya lulus kan? Kalau nggak lulus ya wes ya udah. Kicau Dr. Tirta Sabtu 10 Juli 2021 seperti dikutip pikiranrakyat.com dari akun Twitter @tirta_hudi. Dia pun menyinggung terkait virus corona yang difitnah, yang berarti virus penyebab COVID-19 juga bisa merasakan keberatan. Virus difitnah berarti virus bisa keberatan. Nanti saya tunggu keberatan virus, kicau Dr. Tirta. Terakhir dia menyarankan Dr. Louis untuk kembali mempelajari ilmu kedokteran agar tidak memberi pernyataan seperti itu lagi. Si Louis ini sudah pernah banget diacak berkali-kali sama ID untuk membuktikan status kedokteran. Sampai ID tuh buatin surat. ID tuh sampai buat surat resmi diundang ke Louis. Tahu jawaban Louis apa? Nolak dengan alasan ID jelek lah, dengan alasan nggak percaya ID lah. Padahal tuh diskusi ilmiah dan ditolak. Jadi kita bingung dong. Ini maunya apa nih orang itu kan? Dan asal kalian tahu, obat-obat yang digunakan COVID itu pengurang gejala semua, ya kan? Pengurang gejala dan pengurang aktivitas virus. Belum ada obat spesifik untuk COVID itu belum ada. Sampai detik ini belum ada. Semuanya masih pengembangan. Dan yang bisa dilakukan adalah mendukung terapi suportif. Dr. Louis deklarasi organisasi kedokteran baru di luar IDI. Mohon maaf, kita keluar, kita bukan pesanan. Why? Kok ini berjalan, ini tiba-tiba meloncat? Ada apa sih? Seharusnya Satgas itu selain memunculkan angka tracing positif segini, sakit segini, masuk rumah sakit segini. Nah itu mestinya juga ada bahwa yang berasal dari yang sudah divaksin segini. Angka-angka itu mestinya bicara. PPKM darurat tetap dijalankan, tapi di dapurnya Menkes itu mengolah data-data sebelum meledak dan setelah meledak. Banyak faktornya, so that's why untuk persoalan peningkatan ini kita teliti. Namanya juga pandemi, Pak. Pandemi ya, berarti nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya beberapa kali pandemi itu kan digagalkan oleh Dr. Siti Fadila. ya betul. Dan Dr. Siti Fadila itu udah bicara bahwa yang namanya pandemi dengan nama virus, ya kalau menurut saya sih pandemi yang pandemi virus dengan nama yang dipatenkan itu tujuan akhirnya pasti apa Pak? Vaksin. Ya. Jadi gini Pak, selain daripada pembuktian, ada beberapa dokter, jumlahnya udah puluhan Pak yang sudah saya telepon. Jadi sebenarnya di balik saya ini, pendukung saya dari dokter nakes juga ada banyak. Ya. Satu-satu ditanya, dan kalau saya menjelaskan tentang patofisiologi asidosis laktat, ya secara sederhana, itu pasti kalau saya jelaskan langsung. Tapi juga menghadirkan solusi. Bos, banyak rakyat yang memang mengkritik, tapi banyak juga di antara mereka yang memberikan solusi, memberikan saran-saran, ya kan? Kita sebut saja untuk yang jelas-jelas dianggap oleh penguasa berseberangan. Ada Dr. Siti Fadila Supari, ada Dr. Tifa, yang belakangan ada Dr. Louis. Mereka saintis, mereka dokter, mereka paham apa yang terjadi dan mereka memberikan solusi-solusi, tapi bukan diterima, bukan didengarkan, dipakai nasihatnya, justru ditulis stempel mereka orang-orang yang menjadi pengganggu. Dr. Siti Fadila itu mengatakan bahwa nanti tahapan ini akan begini, nanti akan ada jual vaksin dan sebagainya, dan ini ujung-ujungnya vaksin. Oleh Dr. Siti Fadila Supari mengatakan vaksin Anda tuduh sebagai pihak yang berseberangan, pengganggu dan sebagainya. Jauh-jauh hari yang namanya Rika Ciptaning, dia pun dokter dari PDIP, anggota Dewan, juga mengatakan ini nanti ujung-ujungnya jualan vaksin. Bayangkan, politisi dari PDIP, seorang dokter yang kita kenal